Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Masyaallah muslimin wal muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jamaah salat Isya dan tarawih yang insyaallah senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan bersyukur kepada Allah, kemudian juga bersalawat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini kita sudah sampai pada malam yang ke-8. Artinya kita sudah menjalani satu pekan. Pekan pertama di bulan yang penuh berkah, bulan Ramadan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah SWT adalah Kiai Hajid, salah satu ulama terkemuka Muhammadiyah yang juga merupakan murid termuda daripada Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan beliau merupakan ulama tarjih sejak awal dibentuknya Majelis Tarjih 1928. Itu pernah menyelidiki ayat-ayat yang sering direnungkan oleh Kiai Dahlan. Jadi beliau meneliti tentang ayat-ayat ataupun hadis-hadis yang sering direnungkan, ditadaburi, ditafakuri oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, sehingga membentuk pribadi yang sering kita dengar tentang kisah Kiai Haji Ahmad Dahlan itu sendiri. Hingga sampailah beliau pada kesimpulan bahwa di antara ayat yang sering direnungkan Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah surah Al-Jathiyah ayat 23. Yaitu Allah berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi. Yang artinya, tahukah engkau orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahan, sebagai Tuhan. Jadi yang dijadikan Tuhan adalah hawa nafsu. Padahal dalam ayat lain kita tahu bahwa innan nafsa la'ammaratun bisu. Kata Allah, hawa nafsu itu condongnya ke arah keburukan. Bahkan di dalam Al-Quran pun Allah ketika memerintahkan Nabi Daud, itu Allah berfirman, ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bainan nasi bil haq wa la tattabi'il hawa. Allah perintahkan kepada Nabi Daud, jangan sekali-sekali mengikuti atau mempertuhankan hawa nafsu. Nah, ternyata kata Kiai Hajid, inilah ayat di antara ayat-ayat yang sering ditafakuri, ditadaburi oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yaitu bagaimana kemudian tatkala hawa nafsu sudah menjadi sesembahan, sudah menjadi panutan, sudah menguasai manusia. Inilah yang dikhawatirkan juga oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa dikhawatirkan? Karena sama dengan kaum musyrikin. Kaum musyrikin itu menyembah berhala karena mengikuti hawa nafsu mereka, mengikuti apa yang telah dilakukan oleh kakek nenek moyang mereka terdahulu. Qalu na'budu ma ya'budu abauna. Kami ini menyembah apa-apa yang dulu disembah oleh kakek kami, oleh nenek kami. Sehingga dalam hal ini mereka mengikuti hawa nafsu mereka, menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dampaknya sampai seperti itu. Untuk itu Kiai Hajid kemudian menuliskan bahwa umat Islam ini tidak akan hidup bahagia di dunia dan di akhirat kalau masih mempertuhankan hawa nafsu. Nah, di Ramadan ini jamaah sekalian, ibadah-ibadah yang kita laksanakan itu sedemikian rupa Allah desain untuk melawan hawa nafsu. Tidak makan di pagi hari, tidak makan di siang hari, ataupun tidak melakukan pembatal-pembatal puasa. Kemudian sabar dalam berpuasa. Dalam hal ini semuanya Allah desain dalam membendung hawa nafsu itu sendiri, melawan menundukkan hawa nafsu itu sendiri. Sehingga outputnya, hasilnya adalah diharapkan la'allakum tattaqun, sebagaimana Al-Baqarah 183, agar kalian
menjadi pribadi yang bertakwa, agar kita menjadi pribadi yang bertakwa. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, selain beliau meneliti tentang ayat-ayat yang sering menjadi perenungan Kyai Dahlan, Kyai Hajid pun juga melihat dan mempelajari bagaimana kiat-kiat dalam menundukkan hawa nafsu itu sendiri sesuai yang diajarkan oleh gurunya Kyai Dahlan. Ternyata yang diajarkan Kyai Dahlan adalah sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang sering kita baca, surah Al-A'la. Ayat yang ke-14, 15, 16, 17. Dalam surah Al-A'la Allah berfirman, "Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa." Kiat Kyai Dahlan dalam menundukkan hawa nafsu sebagaimana firman Allah, beruntung orang yang menyucikan diri dari hawa nafsu, menahan diri, menundukkan hawa nafsu. Bagaimana caranya? Allah berfirman, "Wa dzakara asma rabbih fasalla." Banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, banyak zikir. Ramadan ini momentum kita menggiatkan zikir. Dalam berkendaraan, bawa motor, bawa mobil, kita bisa zikir, subhanallah, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Di dalam mobil kita bisa istighfar, perbanyak istighfar. Lampu merah kita bisa zikir. Supaya apa? Tadi menundukkan hawa nafsu. Kapan hawa nafsu tidak disibukkan dengan kebaikan, maka nafsu akan menyibukkan diri, menyibukkan manusia dalam hal-hal yang condong kepada kemaksiatan. Yang kedua, setelah banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Wa dzakara asma rabbih fasalla." Ternyata di antara kiat untuk menundukkan hawa nafsu itu adalah melaksanakan sholat. Di Ramadan pun kita dilatih untuk melaksanakan yang namanya sholat. Sholat wajib telah kita biasakan di luar Ramadan dan juga kita bawa di Ramadan. Di Ramadan kita melaksanakan tarawih. Kita melaksanakan qiyam Ramadan. Bahkan ada sholat-sholat sunnah yang lainnya yang perlu untuk kita jaga, kita lestarikan, kita dawamkan. Kita laksanakan di Ramadan ataupun di luar Ramadan. Kenapa? Kiat untuk menundukkan hawa nafsu. Dan yang ketiga, kata Kyai Dahlan adalah bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Banyak mengingat hari kemudian. Banyak mengingat akhirat. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Dan sesungguhnya engkau itu lebih mengutamakan kehidupan duniawi. Kata Allah, wal akhiratu khairun wa abqa. Padahal kehidupan akhirat itu lebih baik, lebih kekal. Yang namanya kehidupan dunia ini kehidupan yang fana. Sedangkan akhirat kehidupan yang kekal abadi. Hanya ada dua tempat. Surga, tempat yang Allah sediakan bagi mereka yang bertakwa, uiddat lil muttaqin. Semoga Allah masukkan kita dan keluarga kita di surganya Allah. Dan yang kedua adalah an-nar, uiddat lil kafirin. Tidak ada tempat yang ketiga. Kalaupun ada tempat yang ketiga, tempatnya adalah dikenal dengan al-a'raf, tapi bukan tempat yang abadi. Dalam surah Al-A'raf Allah jelaskan bahwa orang yang nanti sama timbangan kebaikan dan keburukannya, Allah tempatkan di tempat yang tinggi antara surga dan neraka, namanya A'raf. Namun dengan kasih sayang Allah, Al-Ashabul A'raf, penduduk A'raf ini pun Allah masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah daripada kiat-kiat yang diajarkan oleh Kyai Haji Ahmad Dahlan kepada murid termuda beliau, Kyai Hajid, dan dituliskan Kyai Hajid dalam bukunya tentang pelajaran Kyai Haji Ahmad Dahlan dalam 7 falsafah dan 17 kelompok ayat-ayat Al-Quran. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, wabil khusus kepada yang menyampaikan dan juga kepada para jamaah yang hadir sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin.
fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.